Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini ya kita harus kuliah online lagi. Saya harap tetap efektif ya dan bisa dicerna dengan baik. Oke, pada kesempatan ini kita membahas tentang pasar keuangan digital. Ya, jadi bicara tentang pasar keuangan digital ini, ya ini adalah tentu saja sistem perekonomian yang mana kita pahami bersama bahwa poin inti dalam sebuah ekonomi itu adalah persoalan keuangan itu sendiri. Ya, sehingga sangat urgent ketika kita membahas tentang pasar keuangan digital. Oke, dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, kita harapkan mahasiswa ini diharapkan mampu memahami konsep dasar keuangan digital dan perbedaannya dengan pasar keuangan konvensional. Kemudian juga bisa mengidentifikasi instrumen dan platform yang digunakan dalam pasar keuangan digital dan menganalisis peluang dan risiko pasar keuangan digital terhadap pembangunan ekonomi. Oke, kita bahas yang pertama adalah konsep pasar keuangan digital. Nah, sudah mahasiswa sekalian, ya, pasar keuangan ini pada dasarnya adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana, ya, atau biasanya investor, ya, dengan pihak yang membutuhkan dana. Biasanya juga adalah pelaku usaha atau bahkan mungkin pemerintah. Nah, pada era digital seperti sekarang, transaksi keuangan ini sudah tidak lagi terbatas pada ruang fisik semata, ya. Seperti ya biasanya umumnya ya yang konvensional itu di bank atau di bursa efek. Tetapi sekarang malah sudah berpindah ke dunia digital. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pasar keuangan digital. Nah, transformasi ini itu tentu banyak didorong oleh kemajuan teknologi finansial, ya, atau fintech, ya, maupun digital banking, ya, dan berbagai platform investasi online lainnya. Ya, kita misalkan kan, ya, dulu untuk membeli saham itu kita harus datang ke perusahaan sekuritas. Ya, itu masih manual ya waktu itu. Tahun 90-an itu orang malahan kalau di pasar bursa efek, itu bursa efek Jakarta dulu namanya ya, kemudian menjadi bursa efek Indonesia. Itu kadang orang itu seperti duduk kita di stadion gitu kan, dan untuk meneropong saham-saham tertentu itu biasanya investor menggunakan teropong, ya, betulan teropong, ya, untuk meneropong saham-saham tertentu itu dari jarak jauh gitu. Karena mereka juga memasang ya seperti apa namanya itu, seperti banner-banner ya yang dipasang di area-area bursa efek ketika itu, ya, seperti dipamerkan gitu, pameran. Nah, itu zaman dulu ya. Ketika orang membeli saham, ya, datang ke perusahaan sekuritas tersebut, mengisi formulir manual, ya, dan transfernya juga masih lewat teller bank. Nah, sekarang ini kan semua sudah serba mudah karena sistem digital ini menyederhanakan sesuatu, ya, semua terkendali meskipun kita tidak beranjak dari tempat duduk kita. Ya, cukup dengan membuka aplikasi, ya. Kalau kita mau saham, ya, saya sendiri juga menggunakan aplikasi seperti Ajaib. Saya juga menggunakan aplikasi Bibit, ya, terutama untuk reksadana, ya, bahkan saya pun menggunakan Stockbit, ya, untuk investasi saham. Nah, kita bisa membeli saham hanya dalam hitungan detik
semuanya sekarang sudah serba online dan serba otomatis. Ya, nah inilah yang menjadi pembeda, ya, pembeda utama pasar konvensional dengan pasar digital. Ya, dari segi aksesibilitas pasar, saudara sekalian, pasar digital ini sekarang sudah bisa diakses 24 jam sehari. Ya, dan di mana saja. Dan dari mana saja gitu. Ya, cukup kita menggunakan ponsel, ya, yang penting terkoneksi dengan internet tentunya ya. Maka semua sudah tidak lagi dibatasi oleh jam kantor, ya. Jam kantor ya atau jam-jam konvensional itu. Ya, mahasiswa saja ketika mau berinvestasi seumpama reksadana pukul 10 malam dari rumah itu bisa saja. Ya, sesuatu yang pastinya sangat mustahil dilakukan di bank konvensional. Karena bank-bank konvensional sangat terikat oleh jam kantor. Ya, kemudian biaya transaksinya juga yang tentu akan semakin rendah. Digital ini akan merendahkan, Mas, karena dianggap dengan digital ini semua sudah serba efisien. Ya, karena teknologi ini itu akan mengurangi perantara. Ya, jika di bank itu ada banyak biaya administrasi dan biaya broker, tapi platform digital itu biaya transaksinya bisa ditekan hingga malahan 0%. Gitu. Ya, kemudian juga persoalan transparansi. Ya, semua harga, ya, tren dan informasi instrumen itu bisa diakses secara real time. Ya, jadi investor itu bisa langsung melihat grafik harga saham, ya, rating pinjamannya seperti apa hingga performa produk investasi. Nah, jadi saudara sekalian, jadi pasar keuangan digital ini, ya, itu adalah sebuah revolusi di pasar konvensional menuju sistem yang tentu akan lebih efisien, cepat dan juga sangat terbuka. Ya, tapi ingat bahwa semakin mudah ya berarti juga semakin berisiko. Ya, sehingga ketika kita tidak paham bagaimana sistemnya bekerja, maka ini akan tentu sangat syarat dengan risiko-risiko yang mengintai. Oke, selanjutnya kita lihat instrumen di pasar keuangan digital. Ya, baik, saudara sekalian, saudara-saudari, ya. Kita sudah membahas konsep pasar keuangan digital. Nah, kita akan masuk ke bagian yang lebih konkret ini. Ya, kalau di pasar konvensional ya kita mengenal istilah saham, ya, obligasi dan deposito. Maka kalau di pasar digital itu bentuk dan cara transaksinya sudah berubah ya. Semua karena teknologi. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah saham digital. Nah, saham digital ini adalah bentuk modern dari investasi saham di bursa efek yang kini bisa dilakukan secara online. Kalau dulu investor itu harus ke kantor sekuritas, ya seperti yang disampaikan tadi, mengisi formulir, ya menelpon broker untuk membeli saham. Nah, sekarang cukup lewat aplikasi, ya, dan semua bisa dilakukan by handphone, ya. Itulah kelebihan-kelebihannya, ya, sehingga kita bisa membeli saham perusahaan besar, ya. Anda membeli saham Bank BCA seumpama, saham Telkom, Unilever, Indofood, ya banyak sekali jenis-jenis saham, ya. Sahamnya Sido muncul, ya Goto yang lagi murahnya sekarang, ya cukup dengan mengklik saja selesai. Ya, kita hanya cukup registrasi online juga terhadap aplikasi-aplikasi itu, maka semua sudah bisa kita kendalikan. Nah, dari sudut pandang ekonomi,
pembangunan, ya, jurusan Anda, maka digitalisasi saham ini akan meningkatkan inklusi keuangan. Ya, mahasiswa, ya, pegawai muda, bahkan masyarakat kecil yang dulu tidak terjangkau layanan investasi, ya kini bisa ikut memiliki aset produktif. Artinya, distribusi kepemilikan modal itu menjadi lebih merata, ya, berkat digitalisasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah obligasi dan reksadana. Oke, ya. Instrumen kedua ini adalah sama dengan yang saham juga, ya. Nah, sekarang ini saudara sekalian, banyak instrumen obligasi itu milik pemerintah yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Ya, obligasi pemerintah ini tentu dianggap lebih aman, ya, karena kepastian returnnya, pembayarannya itu bisa dikatakan, ya, nihil risiko gitu. Ya, kecuali Indonesia bangkrut, ya, krisis besar, baru mungkin juga bisa berisiko kehilangan investasi tersebut. Nah, itu biasa dalam bentuk ORI, ya, ORI itu obligasi retail Indonesia, itu bisa Anda beli juga di aplikasi Ajaib, juga bisa juga di aplikasi Bibit. Ya, saya juga biasa membeli obligasi, ya, di aplikasi itu, termasuk obligasi pemerintah ini, ya, ada produk-produk pemerintah itu ORI itu ORI, ya, obligasi retail Indonesia, ada juga yang SBR, ya, saving bonds retail. Nah, ini semua secara online melalui platform, ya, seperti platform Bareksa, ya, Bibit dan lain-lain, ya. Nah, kemudian sementara reksadana digital juga ini, ya, juga memungkinkan investor itu untuk berinvestasi tanpa perlu datang ke bank atau manajer investasi. Ya, saya kira kalau reksadana juga itu aplikasi mobile banking sekarang, ya, sudah banyak yang memberikan juga menyiapkan menu, ya, menu untuk investasi reksadana. Nah, dari sisi makroekonomi, saudara sekalian, ya, penjualan obligasi retail digital ini akan memperluas, ya, basis pembiayaan pembangunan nasional tentunya, ya, sehingga, ya, masyarakat itu juga bisa ikut berpartisipasi mendanai APBN. Ya, ini artinya pemerintah tidak hanya bergantung lagi pada investor besar, tetapi juga masyarakat umum, ya, meskipun fakta sekarang, ya, di Bursa Efek itu masih banyak investor itu masih didominasi oleh investor-investor asing. Ya, kenapa demikian? Karena investor asing ini hanya terdiri dari, ya, emak-emak sebenarnya. Di luar negeri itu emak-emak itu sambil memasak mereka beli saham loh. Dan saham-saham Indonesia juga banyak yang mereka beli. Ya, bukan hanya saham di negaranya saja. Karena mereka menganggap saham kita murah, ya, mereka mengeluarkan uang tidak terlalu banyak tapi sudah memiliki saham kita dengan lebih banyak. Kemudian berikutnya adalah peer-to-peer lending. Nah, ini yang sangat berpengaruh terhadap UMKM di Indonesia. Ya, sebelum-sebelumnya juga kita bahas, ya, biasa di kelas gitu. Peer-to-peer lending ini adalah platform digital yang bisa mempertemukan langsung, ya, pemilik dana dengan peminjam tanpa perantara bank. Ya, kalau kita mau melihat aplikasinya itu banyak, ya. Ya, ada
aplikasi Amarta ya. Nah, Investri juga ada, tapi Investri ini baru-baru bermasalah ya, dan sekarang izinnya ditutup, bahkan orangnya jadi buronan tuh sekarang ya. Jadi hati-hati juga menggunakan aplikasi-aplikasi peer to peer ya, peer to peer lending ya, pastikan bahwa itu terdaftar di OJK ya. Nah, dari aplikasi-aplikasi ini ya, investor itu bisa memilih UMKM mana yang ingin dibiayai ya, beserta tingkat bunga dan tentu saja jangka waktunya. Nah, di dalam ilmu ekonomi, tentu sistem ini sangat penting ya, karena meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, terutama di daerah-daerah ya. Nah, karena banyak sekali UMKM yang tidak memenuhi syarat ya untuk meminjam di bank. Ya, karena di bank itu memang memiliki persyaratan-persyaratan yang cukup rumit ya, sehingga banyak masyarakat kita yang dikatakan sebagai unbanked ya, orang-orang yang tidak memiliki rekening bank ya. Nah, dengan adanya ini peer-to-peer lending, maka mereka bisa mendapatkan modal ya, dan juga prosesnya sangat cepat. Nah, tentu ini akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Ini bisa mempercepat pertumbuhan sektor real dan mengurangi pengangguran ya, dengan membuka lapangan-lapangan kerja. Contoh konkret saja ya, kalau kita di Palopo ini, sektor-sektor real ini sangat berkembang pesat. Setiap jalan ya hampir itu sekarang sudah dipenuhi oleh sektor real. Ya, UMKM kecil ya, anak-anak muda ya sekarang sudah bisa melakukan usaha-usaha. Nah, ini bisa jadi semua karena sistem digital peer-to-peer lending ini ya, yang memudahkan masyarakat sekarang ya lebih inklusi dalam hal mengakses keuangan. Ya, tapi tetap perlu kita ingat ya bahwa peer-to-peer lending ini bisa menimbulkan masalah ya, seperti pinjol online itu ya, dengan bunga tinggi juga hati-hati ya, gagal bayar. Oleh karenanya maka memang pemerintah melalui OJK-nya ya, melalui OJK perlu membuat regulasi-regulasi yang ketat ya, tapi tidak mempersulit ya. Nah, di situ ya peran-peran pemerintah tetap diharapkan untuk bisa mengawasi ya pertumbuhan dari peer-to-peer lending ini. Ya, kemudian ya crowdfunding ini ya, crowdfunding. Ya, crowdfunding itu sebenarnya asal katanya adalah crowd ya, atau kerumunan, dan funding, pendanaan ya, sehingga artinya bahwa pendanaan dari banyak orang secara digital untuk mungkin satu tujuan gitu. Ya, contoh aplikasinya itu biasa ada tuh yang namanya kitabisa.com. Ya, ini biasa untuk proyek sosial. Ya, ada juga aplikasi Biser untuk patungan modal bisnis atau properti. Ya, jadi crowdfunding ini memang dia adalah menghimpun dana. Nah, apakah menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan sosial, termasuk kalau ada bencana alam, ya itu bisa menggunakan crowdfunding untuk menghimpun dana, ya, tapi juga ada yang dalam bentuk menghimpun dana untuk patungan modal bisnis. Ya, jadi itu ya, jadi bergerak bidang sosial juga boleh, ya dalam bisnis juga boleh ya dalam crowdfunding ini. Ya, contohnya itu ya, kalau kitabisa.com itu untuk proyek sosial tadi ya, Biser itu untuk bisnis. Nah, model ini tentu akan menciptakan peluang ya bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi produktif ya, termasuk ya proyek sosial ya, dan
bisnis-bisnis startup juga. Nah, crowdfunding juga ini tentu mendukung semangat ekonomi gotong royong digital ya, seperti itu cara kerjanya ya. Jadi bisa dikatakan itu ya ekonomi gotong royong digital lah, kan keren juga ini. Ya, sesuatu yang merupakan kekhasan nilai-nilai kita di Indonesia. Ya, kemudian berikutnya adalah aset kripto. Nah, aset kripto ini ya seperti Bitcoin ataupun Ethereum dan aset digital lainnya ya itu diperdagangkan di bursa resmi ya seperti Indodex ya, toko kripto ya. Ini bukan di Bursa Efek Indonesia ya, karena ini tidak diakui oleh OJK, tapi resmi loh, bukan berarti tidak resmi. Dia diakui oleh dibawahi oleh Kementerian Perdagangan. Karena di Indonesia aset kripto ini dianggap bukan sebagai mata uang tetapi sebuah komoditi, ya komoditas atau dia seperti barang gitu. Ya, sehingga dibawahi oleh Bapepti ya sebagai perpanjangan dari Kementerian Perdagangan. Nah, aset ini menggunakan teknologi Bitcoin itu blockchain ya. Teknologi blockchain ya yang menjamin keamanan dan transparansi transaksi. Ya, itu kelebihan dari kripto itu. Karena sistem blockchain itu yang digunakan ya. Teknologi yang sangat terkenal aman dan di samping aman juga sangat transparan. Itu kelebihannya. Ya, sehingga kalau dari segi kita pandang dari segi ekonomi kan, maka kripto ini akan mendorong inovasi teknologi ya dan menciptakan juga peluang kerja baru ya di sektor digital. Bahkan di beberapa negara itu sudah menggunakan kripto untuk transaksi lintas negara. Ya, kita juga di dunia pendidikan ya riset ada jurnal-jurnal tertentu yang memungkinkan kita membayar setiap artikel kita melalui kripto, ya menggunakan kripto. Ya, tapi tetap juga ada risiko-risiko ya kripto ini. Ya, karena apa? Kripto ini nilainya itu sangat fluktuatif, ya dan sangat rentan spekulasi. Ya, itulah sifatnya kripto itu. Jadi kalau orang yang tidak terlalu paham, ya bisa mendapatkan juga kerugian-kerugian gitu. Ya, karena memang ini bukan investasi untuk semua orang ya. Makanya di Indonesia itu Bapepti ya hanya mengizinkan kripto sebagai komoditas perdagangan. Ya, bukan alat pembayaran. Ya, kalau di luar negeri itu sudah menjadi alat pembayaran. Ya, baik. Jadi, saudara sekalian, seluruh instrumen digital ini ya, dari saham, obligasi hingga kripto, ya, itu memiliki satu benang merah, yaitu ya digitalisasi keuangan menciptakan akses yang lebih luas. Ya, tetapi juga tentu tidak terlepas dari risiko-risiko baru yang membutuhkan kebijakan kita, ya bagaimana mengelolanya. Ya, sehingga dalam konteks ilmu ekonomi, ya maka semakin inklusif akses keuangan ini, maka semakin kuat pula fondasi pertumbuhan ekonomi kita. Ya, saya kira itu, saudara sekalian. Selanjutnya kita bahas ya platform dan mekanisme perdagangan. Ya, nah, saudara sekalian, ya saat ini ya hampir seluruh aktivitas keuangan kita itu sudah berpindah ke ranah digital. Ya, dari transaksi jual beli, menabung atau investasi, ya hingga pinjam meminjam uang,
Nah, sekarang ini sudah dapat dilakukan melalui gawai di tangan kita. Ya, sekarang jari-jari kita yang bermain. Nah, sistem keuangan digital ini tentu tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi ya, tapi juga akan mempengaruhi ya bagaimana pasar keuangan bekerja secara fundamental. Ya, inilah sekarang ya kita ya bahas ya dalam platform dan ekosistem keuangan digital ini. Nah, platform keuangan digital ini ya saudara sekalian itu mencakup berbagai ya aplikasi seperti yang sudah sering kita pakai ya mobile banking, ya e-wallet, marketplace, ya hingga platform peer-to-peer lending itu. Nah, semua ini itu terhubung dalam satu ekosistem digital yang didukung oleh infrastruktur internet dan juga harus ada regulasi pemerintah ya agar semua bisa berjalan secara lancar gitu. Ya. Nah, contohnya seperti mobile banking ya. Kalau mobile banking kita di BRI menggunakan Brimo mungkin, Mandiri menggunakan Lipin Mandiri ya, BCA Mobile. Ya, semua itu memudahkan transfer antar wilayah tanpa harus ke cabang bank. Ya, saya sendiri sekarang ya semua serba online. Tidak ada satupun rekening saya yang tidak memiliki mobile banking. Ya, semua pasti saya aktifkan mobile bankingnya. Ya, nah juga ada e-wallet ya seperti GoPay, Oppo, Dana, ShopeePay, Link aja ya. Nah, semua itu memungkinkan transaksi mikro ya. Saya kalau mau beli kopi ya, saya menggunakan e-wallet ini aja. Ya, menggunakan Gojek, Grab, ya pembayarannya lewat GoPay atau Oppo, Dana, Link aja, ya. Hingga membayar listrik pun sekarang ya kita semua sudah serba digital. Ya. Nah, ini juga tentu berdampak kepada usaha-usaha konvensional yang mungkin sekarang kita lihat sih memang banyak yang sudah kelihatan sepi karena pelayanan seperti ini semua itu sudah melekat di tubuh seseorang. Ya, kita pergi-pergi ada handphone, semua terselesaikan di situ. Ya, peer-to-peer lending juga ada ya aplikasi ini. Ya, semua ini akan mempertemukan peminjam dan pemberi dana tanpa perantara bank lagi. Ya, jadi saudara sekalian, ya berikutnya kita lihat ya kelebihan pasar keuangan digital ini. Nah, kelebihan dari pasar keuangan digital ini ya diantaranya adalah inklusi keuangan akan meningkat. Ya, orang yang dulu sulit mengakses bank, ya UMKM yang daerah terpencil seumpama, ya sekarang sudah bisa membuka rekening digitalnya kan lewat HP saja. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap perluasan basis ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor informal menuju sektor formal. Ya, kemudian berikutnya juga adalah peluang investasi akan lebih luas. Ya, terutama juga bagi generasi muda. Ya, di mana generasi muda sekarang ini ya itu sudah bisa memulai investasinya di apakah reksadana, saham atau bahkan kripto ya dengan modal kecil-kecil saja. Ya, banyak yang gagal paham biasa. Mereka berpikir bahwa investasi saham, obligasi, kripto, reksadana harus menggunakan dana besar. Oh tidak. Saya bilang 50.000 saja kalian sudah bisa investasi. 50.000 rupiah. Ya.
apalagi 100.000, Anda sudah bisa beli saham itu. Ya, karena saham juga kan banyak yang harganya murah. Ada yang harganya mahalan hanya 2 digit ya, ada yang Rp50 per lembar. Ya, sehingga ini kita harapkan akan menjadi atau menciptakan budaya investasi dan memperkuat pembentukan modal nasional. Ya, kemudian juga kelebihannya adalah transaksi itu bisa lebih cepat, ya, murah dan juga efisien. Gitu. Ya, sebelumnya transfer antar bank bisa memakan waktu dan biaya yang besar gitu. Kalau sekarang kan semua sudah serba instan, ya, sehingga efisiensi ini tentu akan semakin meningkatkan produktivitas ekonomi itu. Ya, jadi dalam teori ekonomi pembangunan, ya, dalam teori pembangunan ekonomi, ya, efisiensi dan akses yang lebih merata terhadap modal itu, ya, dan informasi itu adalah kunci pertumbuhan inklusif itu. Ya, oke. Kemudian kita lihat juga tantangannya, ya, tantangan yang dihadapi. Di samping kelebihan-kelebihan tadi, ya, tantangan dalam sistem keuangan digital ini juga, ya, masih mengandung risiko-risiko penipuan online dan investasi ilegal, ya. Karena sekarang kita lihat juga di berita-berita banyak masyarakat terjebak investasi bodong, itu semua karena memang kurang memahami, ya, mekanisme keuangan digital. Nah, makanya literasi-literasi ini masih tetap penting untuk tetap digalakkan. Ya, dari penipuan-penipuan ini, ya, artinya ini menunjukkan adanya memang asimetri informasi atau informasi yang tidak sempurna antara penyedia dan pengguna. Ya, ini juga tantangan berikutnya adalah literasi keuangan yang masih rendah. Banyak pengguna hanya tahu cara memakai aplikasi, tapi tidak paham risikonya. Makanya itu, ya, literasi keuangan digital ini harus berjalan seiring dengan inovasi teknologi. Ya, meskipun kita akui bahwa pertumbuhan teknologi itu terlalu cepat, ya, lebih cepat dibandingkan dengan regulasi. Sehingga kadang regulasi itu seperti pemadam kebakaran saja. Nanti terjadi, baru kita buatkan lagi regulasi. Ya, itulah faktanya yang terjadi, saudara sekalian. Kemudian tantangan yang lain adalah kestabilan sistem keuangan. Ya, jadi jika sistem digital ini tumbuh lebih cepat dari regulasi, ya, maka itu tadi risiko sistemik bisa muncul. Ya, misalnya jika satu platform besar terganggu, maka efeknya bisa menjalar ke seluruh sistem ekonomi. Nah, itu dia juga persoalan kestabilan sistem keuangan ini. Ya, saya kira ini adalah tantangan utama, ya, bagi pemerintah, termasuk kita akademisi ekonomi, ya, kalian mahasiswa ekonomi pembangunan, ya, bagaimana kita memastikan digitalisasi keuangan ini mendukung, di sisi lain mendukung pembangunan, ya, bukan malahan menciptakan ketimpangan-ketimpangan baru. Oke, saya kira itu, saudara sekalian. Nah, sekarang, ya, peran pasar keuangan digital dalam pembangunan ekonomi. Ya, saudara sekalian, ya, kita sudah melihat, ya, bagaimana sistem keuangan digital ini berkembang pesat dan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Nah, sekarang ini mari kita bahas aspek yang lebih makro lagi, ya, bagaimana pasar keuangan digital ini itu memberi dampak terhadap pembangunan ekonomi nasional. Ya, perlu diingat bahwa
pembangunan ekonomi itu ya tidak hanya berbicara soal pertumbuhan PDB ya atau produk domestik bruto, tetapi juga soal pemerataan akses ekonomi. Ya, terutama malahan adalah penciptaan lapangan kerja ya dan juga penguatan struktur ekonomi produktif. Ya, itu yang paling fundamental tentunya. Oke. Nah, pasar keuangan digital ini ya tentu sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ya melalui yang pertama adalah inklusi keuangan. Ya, inklusi keuangan ini ya artinya kita mau bahwa digital dalam ekonomi pembangunan ini itu akan menjadi akses untuk semua. Ya, semua bisa mengakses. Pasar keuangan digital itu bisa memperluas inklusi keuangan. Artinya, ya semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan keuangan. Ya, bahkan mereka yang sebelumnya tidak terjangkau. Ya, oleh bank-bank yang konvensional itu kan. Nah, seperti yang aplikasi yang kita sudah sebutkan tadi ya, e-wallet ya, bank digital, fintech ya, itu semua ya sehingga konsep ini sangat sejalan dengan konsep inclusive growth ya, pertumbuhan yang tidak hanya cepat tapi juga merata. Maka semakin banyak orang yang bisa mengakses sumber daya finansial, maka pasti semakin kuat pula basis ekonomi nasional. Ya, kan seperti itu kan, ya. Kemudian berikutnya adalah pendanaan melalui pendanaan UMKM. Ya, inilah motor pertumbuhan dari bawah. Ya, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. UMKM inilah yang menyerap 90% tenaga kerja nasional. Maka tantangan utamanya mereka adalah akses permodalan. Ya, nah pemerintah juga sebenarnya sudah banyak ya memberikan fasilitas-fasilitas ya untuk usaha-usaha mikro ya menengah kecil. Nah, pasar keuangan digital ini akan semakin ya menjawab masalah-masalah ini. Ya, melalui itu peer-to-peer lendingnya, crowdfunding ya dan lain-lain. Nah, ini akan menciptakan istilahnya adalah bottom up development. Ya, pembangunan yang mulai dari bawah, dari masyarakat kecil yang diberdayakan melalui teknologi keuangan. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi lebih berkeadilan. Ya, tetapi ya perlu tetap ditekankan juga bahwa tanpa pengawasan ketat, model pembiayaan ini bisa menimbulkan gagal bayar dan memicu ketidakstabilan keuangan mikro. Nah, itu juga tetap menjadi perhatian gitu. Kemudian berikutnya adalah ya efisiensi pasar modal. Ya, ini menjadi arah baru ya likuiditas dan investasi. Ya, pasar keuangan digital sekarang ini membuat perputaran modal jauh lebih cepat. Ya, dengan mekanisme digitalnya itu kan. Ya, sehingga transaksi jual beli saham, reksadana, aset kripto itu dapat dilakukan real time 24 jam tanpa batas geografis. Anda mau berinvestasi juga di bursa efek Amerika, ya di Singapura itu bisa saja. Ya, dengan aplikasi-aplikasi sekarang ya sudah sangat banyak. Ada aplikasi yang internasional juga ya, dan di situ kita bisa gunakan untuk membeli saham-saham internasional. Ya, sehingga memang dari segi ekonomi ya, ini akan menciptakan efisiensi pasar yang akan mempercepat akumulasi modal ya, memperbesar kapasitas investasi ya dan memperkuat sektor produktif.
Ya, namun tetap perlu diimbangi dengan edukasi tentunya ya, sehingga masyarakat itu bisa terdorong ke spekulasi yang berlebihan itu bisa dihindari. Ya, karena banyak yang berpikir bahwa investasi seperti ini adalah investasi spekulasi. Nah, itu lain ya, itu memang ada sih, namanya trading kan. Ya, kita sebenarnya membedakan antara trading dengan investasi. Trading ini ya spekulasi memang untuk harga. Saat harga naik mereka menjual. Kalau investasi itu ya cenderung ke jangka panjang. Oke, kemudian yang keempat adalah inovasi keuangan. Nah, digitalisasi keuangan ini itu akan mendorong lahirnya inovasi keuangan baru. Ya, maka biasa apa misalnya ini ya muncul apa tuh namanya tuh token, digital token ya, blockchain based asset ya, robo advisor ya, robo advisor ini digunakan biasa untuk beli saham atau reksadana ya. Anda bisa mengaktifkan robo advisor ya. Hingga juga decentralized finance ya. Ya, contohnya itu ya kayak blockchain, ya, robo advisor, central bank digital currency, ya seperti yang di Indonesia ini kan, yang proyek Garuda itu ya, CBDC ya, Central Bank Digital Currency, ya rencana digitalisasi rupiah oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan moneter kita di era digital. Ya, ini proyek Garuda yang 2030 sudah diperkirakan akan efektif. Ya, maka semua ini ya, inovasi ini semua itu akan berpotensi meningkatkan efisiensi fiskal. Ya, bisa memperkuat sistem moneter dan mendorong Indonesia masuk ke digital ekonomi era yang lebih kompetitif secara global. Ya, semua ini perlu regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakstabilan dan kerugian massal akibat investasi-investasi yang bodong itu. Ya. Oke, sekira ini materi kita, saudara sekalian. Ya, cukup ya. Ini ada studi kasus, ya silakan dijawab ya, dan mungkin sekalian jadi tugas saja ya studi kasus ini. Oke, saudara sekalian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Insya Allah tetap semangat ya. Prinsip kita adalah small is beautiful. Ya, kecil itu indah. Nah, ini adalah judul bukunya Schumpeter. Ya, buku ekonomi yang paling bagus kita baca. Ya, oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.